Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Jamaah YouTube rahimakumullah. Saat ini saya masih di Banda Aceh, yang mana pada hari ini Jumat tanggal 24 September 2021 saya mengunjungi kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kantor wilayah Aceh, yang punya logo pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif. Kinerja Kumham lebih pasti mewujudkan reformasi hukum dan e-government pasti nyata. Alhamdulillah, selama 2 minggu di Aceh, kita sudah sampai di kantor Kemenkumham Republik Indonesia, kantor wilayah Aceh ini. Kita bisa mendapatkan ilmu dan pencerahan tentang hukum dan HAM Republik Indonesia di Aceh ini. Ikuti saya sampai ke dalam ya. Kita nanti diskusi dengan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kantor Republik Indonesia wilayah Aceh. Oke, ikuti saya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi adli wal ihsan wa amarna bi iqamati sya'airil islam minas salati wa zakah wa ghairihi ma arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang jelang sore hari ini. Alhamdulillah kami kedatangan tamu-tamu yang terhormat, tamu-tamu yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan barokah di kantor wilayah Kementerian HAM. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah atas hambanya yang dikasihi, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah bagi kita sekalian. Bapak ketua rombongan Bapak Iskandar Liponga. Ada Liponganya udah nggak tahu. Bapak Iskandar tetangga sebelah. Bapak Iskandar Liponga beserta Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali lagi. Pada hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang penuh dengan barokah buat kami. Tentunya kemuliaan harus kami berikan terlebih dahulu. Apa-apa yang bisa kami bantu, bisa kami layani, insya Allah kami siap memberikan layanan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya kedatangan Bapak Ibu nanti setelah kita buka, kita diskusi kongko aja ya Pak ya, nggak terlalu formal. Namun ini karena mengingat kedatangan Bapak Ibu jauh sekali dan masuk di kantor wilayah, tentunya formalitas sekedar kita hadir. Setelah itu nanti kita diskusi biasa aja ya Pak ya. Nah itu saya kiranya kedatangan Bapak Ibu, kami perlu tahu apa kiranya bisa kami bantu, bisa kami layani, bisa kami berikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Jadi untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Liponga untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Terima kasih Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Syukur kita panjatkan agar Tuhan Rabbi atas rahmat dan karunia kita bisa bertemu bersilaturahim di ruangan Kanwil Kemenkumham ini Provinsi Aceh dalam rangka silaturahim dari UIN Sinan Ampel Surabaya, UIN Arani Banda Aceh dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Aceh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Yang kami muliakan Bapak Musa Sumita sebagai Kepala Divisi Parlemen dan HAM, Hukum dan HAM Provinsi Aceh, Bapak Polri sebagai Kadif Hukum dan HAM, kemudian Ibu Nur Kami
Bapak Khairil dan Bapak Andi yang berkenan menerima kami dengan penuh kegembiraan, dengan pelayanan yang luar biasa. Dan kali ini kami mendapatkan kehormatan yang istimewa dari Bapak Sasmita dan seluruh keluarga besar Hukum dan HAM, kami Hukum dan HAM Provinsi Aceh ini. Kami tadi waktu mau ke sini tidak membayangkan bahwa kehadiran kami ini sangat benar penuh kegembiraan dan penuh senang hati. Ibu semuanya, kami dengan senang hati juga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya, terutama bagi negeri kita ini, Provinsi Aceh Darussalam ini bisa membawa manfaat dan barokah untuk seluruhnya. Bapak Sasmita dan semua teman-teman dari Kanwil, kami menyampaikan keterangan ini dalam rangka melaksanakan tugas penelitian dari kampus tentang pro kontra legislasi kanun poligami atau kanun keluarga. Karena hotnya itu poligami, jadi kita ambil yang kanun keluarga. Kami menyampaikan laporan juga kemarin sudah melaksanakan FGD yang dihadiri oleh Ibu Butani. Dia juga kemarin berkenan menjadi narasumber juga, Pak. Maksud kedatangan kami ke sini ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak Kepala Divisi tentang bagaimana hubungan antara Kanwil Hukum dan HAM ini dengan Dinas Syariat Islam, dengan DPRA Aceh berkaitan dengan penyusunan kanun-kanun yang ada di Aceh. Termasuk proses bagaimana kemudian kanun itu berjalan mulai dari perancangan, siapa yang berhak merancang, kemudian kalau di sini tadi ada ini pelayanan hukum dan HAM bagian fungsional perancang perundang-undangan, bidang hukum pelayanan lain lagi Pak bidangnya. Oh iya, Bidang hukum dan bidang pelayanan lain lagi. bidang hukum Nanti dan penjelasan. perancang perundang-undangan. Baik. Nah ini kan ada dua perancang perundang-undangan, kalau tidak salah kemarin kita mendapatkan informasi di Dinas Syariat Islam. Nah, bagaimana kemudian hubungan antara Dinas Syariat Islam dengan Kanwil Hukum dan HAM ini, misalnya berkaitan dengan perancangan perundang-undangan ini, di mana perbedaan kewenangan antara Dinas Syariat Islam dibandingkan juga dengan Kementerian Kanwil ini, mana yang menjadi wilayahnya. Itu saja mungkin Pak yang terus kontribusi dari Kanwil kita untuk rancangan kami. Baik. Seputar itu Pak. Baik. Terima kasih. Fokus di hukum keluarga. Baik, terima kasih Bapak Iskandar Jongah atas maksud dan tujuannya. Memang masalah ini cukup menarik dan cukup seksi sebenarnya isunya ya. Isunya cukup seksi dan memang satu-satunya yang secara terang benderang provinsi yang menyatakan diperbolehkannya poligami adalah hanya Aceh. Tentunya ini tidak sekadar sembarang gitu ya, tetapi ada fondasi hukum yang sangat kuat buat Aceh. Perlu Bapak Ibu ketahui, Aceh ini berdiri di atas dua undang-undang. Kalau kita lihat keistimewaan DKI misalnya sebagai kota negara itu hanya satu undang-undang, ya sebagai daerah khusus kan gitu, Undang-Undang Nomor 107 kalau nggak salah ya. Begitu juga Jogja dengan undang-undang keistimewaan, begitu juga Papua dengan undang-undang kekhususan. Tetapi walaupun Papua dan Aceh sama-sama khusus, kita beda. Kita berdiri di atas dua fondasi undang-undang. Undang-Undang Nomor 44 tahun 99 tentang keistimewaan Aceh. Sedangkan yang Undang-Undang 11 adalah penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Nah,
Dua pondasi undang-undang inilah yang merupakan pengejawantahan dari MOU Helsinki. Itu pengejawantahannya ke sana di dua undang-undang itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah dilaksanakannya pemerintahan Aceh ini berdasarkan syariat Islam. Ini pondasi awalnya yang membolehkan atau membenarkan Aceh sebagai wilayah yang melaksanakan atau mengimplementasikan syariat Islam. Ya, jadi makanya sampai bukan hanya urusan keagamaan aja Pak, bank pun di sini harus bank syariah. Sampai kami pusing ketika konversinya Pak, makan waktu lama, ujung-ujungnya gaji kami telat terus gara-gara konversi. Jadi ya memang seperti itulah yang dikehendaki di dalam pemerintahan Aceh. Dan kembali kepada soal kanun tadi, kita di sini sebenarnya ada kanun nomor 8 ya mengenai tata cara pembentukan kanun. Nomor 5 tahun 2011 kita ada pedomannya, kanun nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan kanun Bapak. Nah, itu pedomannya di dalam pembentukan sebuah kanun. Nah, yang menarik tadi pertanyaan dari Pak Iskandar adalah bagaimana fungsi kami ya Pak ya di Kanwil ketika proses drafting, mulai dari proses penyusunan ya kan, sampai pembahasan, sampai mungkin diundangkan nanti kalau memang setelah konsultasi dengan Jakarta. Jadi begini Bapak, di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 junto pas Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada suatu keharusan, kewajiban di dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang 15/2019 tadi yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota mengharmonisasikan semua rancangan kanunnya kepada kantor wilayah. Wajib itu. Harus kanunnya di situ harus. Artinya ketika itu tidak dilaksanakan maka akan cacat formal. Kan begitu? Karena undang-undang yang memerintahkan. Nah, jadi berdasarkan pasal 58 itulah ayat 2, maka ada keharusan bagi pemerintah daerah baik yang ada di pemerintah Aceh maupun di DPRA ya, DPR Aceh. Nah, jadi dua-duanya ini sampai ke tingkat kabupaten kota pun sama. Harus mengharmonisasikan semua rancangan. Nah, timbul pertanyaan. Bagaimana penyiapan rancangan kanunnya gitu ya Pak ya? Nah, sebelum rancangan kanun kan kita juga ada kewajiban menyusun naskah akademik, kan begitu? Nah, penyusunan naskah akademik ini memang cukup krusial karena itu adalah salah satu persyaratan ketika terjadinya pembahasan antara eksekutif dan legislatif, dia menjadi bahan atau tolok ukur pembahasan sebuah rancangan kanun. Nah, karena itu menjadi sebuah keharusan, maka di dalam undang-undang juga baik Undang-Undang 15 maupun Undang-Undang 23 pemerintahan daerah maupun di Kanun nomor 5 tahun 2011 tadi tidak terlalu bersikukuh atau secara mengharuskan menggunakan naskah akademik. Dikasih alternatif lain yaitu keterangan atau penjelasan. Kenapa? Karena memang suatu keniscayaan bahwa sebuah naskah akademik itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang murah. Dia sesuatu yang cukup mahal kalau menurut hemat kami, pengalaman kami. Perbandingan kalau kita menyusun naskah akademik dengan menyusun rancangan kanun, dari sisi pembiayaan itu bisa 3:1 Pak. Ini berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Ya, maupun perda sekalipun, karena kebetulan saya pernah tugas di Kalimantan, pernah tugas di Sulawesi, di Papua, bagaimana memfasilitasi pemerintah daerah ketika membuat naskah akademik maupun rancangan kanun, ya, itu perbandingannya boleh dibilang 3:1. Ini berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Ya tentunya ini bukan harga mati, dalam artian sebuah
naskah akademik itu bergantung juga pada substansinya, gitu ya. Tapi rata-rata kalau kami hitung perbandingannya seperti itu, 3:1. Nah itu dari sisi biaya. Begitu juga dari sisi lamanya waktu. Lamanya waktu pun sama Pak. Kalau kita sudah memiliki naskah akademik, insya Allah membuat rancangan itu jauh lebih mudah, lebih cepat. Ini berdasarkan pengalaman kami seperti itu. Jadi dengan dasar naskah akademik ini, kalau kita buatnya dalam naskah akademik ya Pak ya, ya, bukan keterangan atau penjelasan. Insya Allah dia lebih cepat. Kalau kita menyusun naskah akademik bisa 3-6 bulan, bahkan setahun. Tapi kalau menyusun rancangan kami, kalau sudah ada naskah akademiknya yang benar, ya benar-benar tapi ya, hasilnya objektif, insya Allah membuat rancangannya pun kami masih sanggup membuat 1 bulan 2 bulan selesai. Jadi pengalaman kita di lapangan seperti itu. Jadi naskah akademik ini kalau menurut hemat kami sesuatu yang amat sangat penting. Nampaknya apalagi Bapak Ibu ini dari dunia perguruan tinggi ya, akademisi, para akademisi. Ini bukan sesuatu formalitas belaka kalau menurut saya naskah akademik ini kalau dikerjakan secara benar berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris gitu ya di lapangan. Kenapa? Sedikit boleh keluar memberi contoh Pak ya. Belanda ketika mengganti Burgerwetboek KUH Perdata, Bapak Ibu tahu mulai dari menyusun naskah akademik sampai membuat rancangan KUH Perdatanya, sampai dibahas di Dewan dengan eksekutif dan legislatif, sampai di undangan. Bapak Ibu tahu berapa lama? Tidak lama Pak Iskandar, cuma 50 tahun. Baru dapat informasi di saya ini Pak. Cuma 50 tahun. Hanya untuk mengurus warga negaranya 7,5 juta. Dengan Aceh kita warga kita ada berapa? 5 juta, 7 juta, 8 juta. Aceh, satu Aceh. Sebelum tsunami 5 juta. Saya yakin sekarang lebih. Jakarta aja dalam kondisi siang malam 12 juta. Jakarta dalam kondisi siang. Kondisi malam itu bisa lebih lagi. Kondisi malam itu 12 juta, kondisi siang itu bisa 15 ke 18 juta. Di Jakarta. Kondisi malam 12 juta. Karena kan sebagian kan para keluarga ya, Jabodetabek itu kan gitu. Jadi Aceh saya perkirakan ada. Jadi kalau ukuran sebesar Aceh aja dia harus melakukan riset, mulai dari riset, kemudian disusun naskah akademik, dibuat rancangan, kemudian dibahas di tingkat eksekutif maupun legislatif sampai undangan itu 50 tahun Pak Ibu. Itu belakang. Makanya Profesor Subekti, ingat ya Bu ya, kalau Profesor Subekti ya, waktu mahkamah yang pertama sekaligus menteri kehakiman ya. Dia bilang apa katanya? Hukum di Belanda, maksudnya kitab undang-undangnya itu, mereka selalu bersifat ajek. Ajek itu dinamis Bu, bisa mengimbangi perkembangan zaman. Kenapa? Karena penyusunan naskah akademiknya itu luar biasa Pak Ibu. Ketika sebuah hitung-hitungan di dalam membuat akuntansi beda 5 rupiah aja, mereka mau mengeluarkan 1 juta rupiah untuk mencari tahu kenapa ada perbedaan 5 rupiah. Begitulah cara Belanda. Jadi kembali ke soal tadi, naskah akademik ini benar-benar sebuah fondasi. Dibuatnya sebuah rancangan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang dan kanun atau perda. Itu menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat signifikan. Kalau itu dikerjakan secara benar, secara baik, itu amat sangat memudahkan para perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun rancangannya, rancangan kanunnya. Kami alhamdulillah Pak Ibu memiliki 21 tenaga perancang peraturan perundang-undangan di kanwil ini. Ada 21 orang. Mulai yang dari tingkat media, tingkat pertama, tingkat muda dan tingkat pertama kita lengkap. Jadi alhamdulillah itu dikembangkan di Jakarta Pak Ibu, dididik di Jakarta. Malah waktu zaman kami dulu masih dengan Belanda langsung, masih ada kerjasama dengan Belanda langsung. Nah, jadi Bapak Ibu kembali ke soal naskah akademik ini. Jadi nampaknya kemarin pun antara naskah akademik dengan rancangan kanunnya
dibuat lebih dulu rancangan kanunnya ya. Kebanyakan kita begitu. Kebalik. Kalau orang lain tunggu ayam. Ayam mana petelur dulu gitu kan? Itu nggak idealis, ini nggak ideal. Tetapi oke lah. Kita nggak itu kita, karena memang perancang-perancang kami pun pada saat itu sudah banyak diberikan masukan oleh Dinas Syariah. Pemerakasannya Dinas Syariah, Pak. Usul perakasannya diajukan oleh Dinas Syariah. Ya, usul perakasannya di mereka. Sekali lagi, tugasnya apa sih kantor wilayah? Kan pasal 58 tadi, Pak. Ayat 2 Undang-Undang 2019 yang merupakan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, bahwa mereka wajib mengharmonisasikan ke Kamil Kumham. Dan satu lagi di pasal 96 kalau tidak salah tentang keterlibatan tenaga perancang mulai dari proses awal sampai akhir. Itu dinyatakan di dalam undang-undang. Makanya apabila mereka tidak mengikut sertakan tenaga perancang dari kami, Pak, maka cacat formal secara pembentukan. Betul ya? Cacat formal. Karena bunyinya jelas di undang-undang itu melibatkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan. Artinya tanpa keterlibatan rekan-rekan kami di kantor wilayah, insya Allah itu akan cacat formal. Makanya Bapak Ibu sekiranya informasi bahwa kantor wilayah sekarang ini setiap pembahasan rancangan apapun yang ada di DPRA, ya di tingkat DPRA, pasti mereka melibatkan kita sekarang ini. Bahkan alhamdulillah beberapa kita ada 23 kabupaten kota Bapak di Aceh sudah hampir keseluruhan sudah mulai melibatkan tenaga perancang kita. Karena tadi kalau tidak dilibatkan, kembali kepada pasal tadi, itu akan cacat formal, kan begitu. Apalagi hasil akhir sebelum rancangan itu nanti selesai dikirim ke, kan ada proses itu ya Bu ya, apa namanya klarifikasi dan evaluasi ya. Nah itu kalau yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, tetap itu akan menjadi perhatian mereka apa? Sudah diharmonisasikan belum dengan kantor wilayah? Mana buktinya? Di situ ada tanda tangan Pak Kapolri ya. Gitu. Bahwa kita menyatakan rancangan kanun ini sudah selesai diharmonisasikan oleh kantor wilayah karena memenuhi ketentuan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang 15 2019. Pelayanan Kemenkumham Aceh Keren. Hebat. excellent, top, jos, mantap. Hebat.